Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Viviade Castia. Saya kelas K221 MNR dengan nomor NPM 112111674. Saya di sini akan menjelaskan mengenai alur ekspor dan impor dan beberapa dokumen lainnya untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alur ekspor yang tercantum pada gambar ini. Yang pertama yaitu ada korespondensi. Eksportir mengadakan korespondensi ini dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditas yang akan dijual. Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada pembuatan kontrak. Pembuatan kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang. Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal berbagai persyaratan dan ketentuan yang disepakati bersama. Lalu yang ketiga yaitu ada penerbitan Letter of Credit (LOC), yaitu setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LOC ini melalui bank koresponden di negaranya dan meneruskannya tersebut ke bank devisa negara eksportir. Kemudian bank devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya LOC atas nama eksportir kepada eksportir. Lalu yang keempat yang selanjutnya yaitu ada eksportir menyiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LOC tersebut, eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan LOC ini. Lalu yang selanjutnya yaitu eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Selanjutnya eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB ini ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak. Lalu yang selanjutnya yaitu pemesanan barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa kirim barang. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Lalu yang selanjutnya yaitu pengiriman barang ke pelabuhan. Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa barang. Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak bea cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh bea cukai. Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan, maka bea cukai menandatangani pernyataan persetujuan memuat yang ada pada PEB. Lalu yang selanjutnya yaitu pemuatan barang ke kapal. Setelah pihak bea cukai menandatangani PEB, maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal. Segera setelah barang dimuat kapal, pihak pelayaran menerbitkan draft bill of lading yang diserahkan pada eksportir. Setelah itu, eksportir menukarkan match rips dengan master bill of lading atau host bill of lading. Lalu yang selanjutnya yaitu surat keterangan asal barang atau biasa disebut SKA. Eksportir sendiri atau freight forwarding atau
EMKL pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan. Selanjutnya yaitu pencairan letter of credit. Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan LOC. Bila it's like LOC, dokumen-dokumen yang diserahkan pada BL, komersial, invoice, packing list, dan PEB, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengiriman barang ke importir. Barang dalam perjalanan dengan kapal dari negara eksportir ke pelabuhan di negara importir. Lalu selanjutnya yaitu penjelasan mengenai beberapa dokumen. Yang pertama yaitu measurement list. Adalah daftar yang mencatat dimensi fisik dari setiap kemasan atau item dalam suatu pengiriman kargo. Lalu yang kedua yaitu ada weight note, adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat atau menunjukkan berat dari suatu barang atau kargo. Lalu yang selanjutnya yaitu ada veterinary certificate, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas sanitasi hewan atau dokter hewan yang kompeten yang menyatakan bahwa hewan atau produk hewan yang akan diekspor telah diperiksa, diuji, atau diolah sesuai dengan standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh negara tujuan. Selanjutnya yaitu ada fumigation certificate, adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu barang atau kargo telah dihentikan dari serangan hama atau organisme pengganggu lainnya melalui proses fumigasi. Selanjutnya ada phytosanitary certificate, adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pertanian atau karantina tumbuhan suatu negara. Lalu selanjutnya ada certificate of analysis, yaitu adalah dokumen yang menyajikan hasil analisis atau pengujian terhadap sampel produk tertentu. Selanjutnya ada certificate of origin, adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang atau badan perdagangan dari negara asal barang yang akan diekspor. Selanjutnya ada shipping instruction, adalah dokumen yang berisi instruksi dari pihak pengiriman kepada agen pengiriman atau maskapai pengangkut mengenai pengiriman barang. Lalu selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen kontrak antara pemegang polis, biasanya nasabah atau pemilik aset yang dijamin, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya ada airway bill, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau agen kargo udara yang menyatakan penerimaan barang untuk mengangkut udara. Selanjutnya yaitu bill of lading, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkut, biasanya maskapai pelayaran atau perusahaan pengiriman, dengan pengiriman barang sebagai bukti pengiriman barang tersebut. Selanjutnya ada letter of credit. Letter of credit atau sering disebut dengan surat kredit adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mengamankan pembayaran antara penjual dan pembeli. Dan selanjutnya yaitu packing list. Packing list yaitu sebuah daftar pengemasan atau bisa disebut packing list, adalah dokumen yang menyertai kiriman barang dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada commercial invoice. Sebuah faktur komersial adalah dokumen yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk merekam dan memberikan rincian tentang barang-barang yang dikirim dari penjual ke pembeli. Selanjutnya yaitu ada definisi metode pengiriman serta penanggung jawab dan transfer resiko metode pengiriman. Baik, berikut
berikutnya yaitu definisi metode pengiriman serta penanggung jawab dan transfer resiko metode pengiriman. Yang pertama yaitu ada Ex-works. Penjual menyediakan barang di lokasinya dan pembeli bertanggung jawab untuk semua biaya dan resiko pengangkutan barang dari lokasi ke penjual. Lalu selanjutnya yaitu ada free carrier, yaitu penjual menyerahkan barang ke pengangkut yang ditunjukkan oleh pembeli di lokasi yang disepakati. Resiko ditransfer dari penjual ke pembeli pada saat penyerahan barang ke pengangkut pertama. Selanjutnya ada free alongside ship, yaitu penjual bertanggung jawab atas biaya dan risiko hingga barang ditempatkan di samping kapal yang ditunjukkan oleh pembeli di pelabuhan pengiriman. Lalu selanjutnya yaitu free on board, yaitu penjual menanggung biaya dan risiko hingga barang berada di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Risiko ditransfer ke pembeli saat barang melewati rel kapal. Lalu selanjutnya itu ada cost and freight, yaitu penjual menanggung biaya dan risiko untuk mengangkut barang hingga ke pelabuhan tujuan, tetapi risiko ditransfer ke pembeli saat barang melewati rel kapal di pelabuhan pengirimannya. Selanjutnya ada CIF atau cost, insurance, dan freight. Sama seperti CFR, yaitu tetapi penjual juga harus menyediakan asuransi untuk barang selama pengangkutan hingga pelabuhan tujuannya. Lalu selanjutnya yaitu ada CPT, carry paid to, yaitu penjual membayar biaya pengangkutan barang ke tempat tujuan yang disepakati, tetapi resiko ditransfer ke pembeli saat barang diserahkan ke pengangkut pertama. Selanjutnya yaitu ada CIP, yaitu carrier and insurance paid to. Sama seperti CPT, tetapi penjual juga menyediakan asuransi selama pengangkutan hingga tempat tujuan yang disepakati. Selanjutnya yaitu ada delivered at place unload, yaitu penjual bertanggung jawab atas pengangkutan barang hingga tempat tujuan dan pembongkaran barang. Risiko ditransfer ke pembeli setelah barang dibongkar di tempat tujuan. Selanjutnya yaitu ada DAP, yaitu penjual bertanggung jawab atas pengangkutan barang hingga tempat tujuan yang disepakati, tetapi tidak termasuk pembongkaran. Risiko ditransfer ke pembeli saat barang tiba di tempat tujuan. Dan selanjutnya yaitu DDP atau Delivered Duty Paid, itu penjual bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko pengangkutan barang hingga tempat tujuan termasuk biaya masuk dan pajaknya. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.